sabarnya masyhur kalau Nabi Nuh. Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi, para nabi yang dijuluki sama Allah Ta'ala ulul azmi, orang-orang yang punya sifat keteguhan. Semua nabi ya teguh-teguh, semua nabi hakikatnya ya ulul azm, hakikatnya. Tapi yang disebut sama Allah Ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, itu yakni khusus para rasul yang disebut sama Allah Ta'ala 5 nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh yang setelahnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nuh alaihissalam itu diutus sama Allah Ta'ala. Nabi Nuh itu anak turunnya Nabi Adam yang menurunkan semua manusia sekarang. Jadi jenengan semua itu anak turunnya Nabi Nuh. Jenengan semua anak turunnya Nabi Adam, jenengan semua juga anak turunnya Nabi Syith alaihissalam. Dan anak turunnya Qabil, jangan khawatir. Anak turunnya Nabi Syith. Kalian juga keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini punya anak yang di kapal, yang melanjutkan keturunan ini 3. Ada Sam, Ham, Yafith. Ada Sam, Ham, Yafith. Yang lainnya tidak ada. Punya anak selainnya Sam, Ham, Yafith, ada yang namanya Yam atau disebut Kan'an, itu mati, tenggelam. Soalnya kafir. Nabi Nuh alaihissalam itu diutus setelah Nabi Syith alaihissalam, yaitu Nabi Nuh bin Lamak bin Mutawshileh bin Akhnuh wakila Idris bin Yarid bin Mahlail atau Mahlayil atau Mahlail bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Beda kalau Nabi Idris masih menangi Nabi Adam. Tapi kalau Nabi Nuh ini 160 atau 40 tahun setelah wafatnya Nabi Adam baru ada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tidak menangi. Nah ketika Nabi Nuh alaihissalam ini diutus, Nabi Nuh sampai ayahnya, sampai leluhurnya semuanya mukmin semua. Tapi kaum Nabi Nuh ketika itulah mulai menyembah berhala. Dulu di zaman anak-anaknya Nabi Adam, selainnya Nabi Syith, yang soleh itu, ada yang namanya Wad, ada yang namanya Suwa', ada yang namanya Yaguth, ada yang namanya Ya'uq, ada yang namanya Nasr. Itu semua anak-anaknya Nabi Adam yang soleh-soleh, yang selainnya Nabi Syith alaihissalam. Itu 5 orang, semua anak-anaknya Nabi Adam ini soleh-soleh, dicintai kaume, dicintai anak turune, saking soleh. Akhirnya ketika 5 orang tadi, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, semuanya itu meninggal, kaumnya itu nangisi terus, sedih terus, kehilangan panutan. Akhirnya iblis ketika lihat sedih kaumnya itu mulai punya pikiran. Akhirnya nyamar jadi manusia. Kemudian nasihat sama kaumnya tadi, kalian sedih ditinggal itu orang ya? Iya. Itu orang-orang soleh. Kalian kalau misal tak buatkan patung. Patungnya 5 orang itu, kalian mau ndak? Mau, biar kalian bisa mengenang. Mau. Akhirnya dibuat ke patung. Dimirip-mirip ke sama orangnya tadi. Akhirnya setelah jadi patung, itu kalian
bisa mengenang mereka. Tombok kangen. Nah, makanya hati-hati sama tombok kangen. Nah, hati-hati. Awalan tombok kangen tenan, akhirnya balak bisa ya. Awalan jadi tombok kangen. Ketika akhirnya tombok kangen, lihat patungnya, akhirnya tambah giat ibadah sama Allah. Soalnya mengingatkan sama kesolehane orangnya dulu. Akhirnya ketika sudah orang-orang yang jadi pecintanya ini, ketika lihat patung, tambah semangat ibadah ke Allah. Akhirnya setelah generasi itu meninggal, giliran anak-anaknya generasi yang tadi mulai gak begitu mengenal manakibe, nah pentingnya manakib, mulai gak begitu mengenal manakibe para orang-orang yang dibuat ke patung tadi. Akhirnya mereka dibisiki setan, bapakmu, kakekmu dulu itu nyembahnya ini. Padahal bukan sembahannya, tapi imamnya yang dicintai. Tapi dibisiki setan, dulu yang disembah ini patung-patung ini. Dulu kalau kakek kalian, leluhur kalian itu minta hujan, mintanya sama ini. Akhirnya disembah. Mulai ada kemusyrikan pertama di dunia, yaitu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mulai orang pertama yang menyembah selain Allah di muka bumi, kaumnya Nabi Nuh. Makanya dalam hadis ada awalur rusul, ada permulaan utusannya Allah itu Nabi Nuh. Kenapa bukan Nabi Adam alaihi salam? Yakni utusannya Allah yang diutus buat orang-orang yang musyrik. Awalnya Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Adam alaihi salam awal rusul alal itlaq. Tapi bukan untuk orang-orang yang musyrik. Buat anak cucunya yang mukmin semua biar istiqomah. Nabi Syekh alaihi salam musuhnya anak turunnya Qabil, ahli maksiat, tapi masih dekat sama Nabi Adam, masih kenal sama Allah, tapi ahli maksiat. Pak Qabil itu tidak syukur, tidak pintar syukur sama Allah, akhirnya ahli maksiat. Nabi Nuh, Nabi Idris alaihissalam mendakwahi semua keturunan Nabi Adam, tapi masih dalam iman mereka. Tapi ketika Nabi Nuh ini mulai ada orang yang ahlul wathan, penyembah berhala pertama. Akhirnya ini mulai kita bahas Qisasul Anbiya. Kisahnya para nabi. Akhirnya diceritakan itu sama Allah. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Sungguh betul-betul kami utus Nuh untuk kaumnya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya saya bagi kalian adalah pemberi peringatan yang jelas. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Kalian jangan menyembah kecuali hanya ke Allah. Saya takut kalian akan ditimpa siksa yang menyakitkan. Ini sudah ada peringatan sama Nabi Nuh. Bahkan dulu Nabi Idris alaihissalam itu, atau Nabi Syith alaihissalam ini sudah pernah memperingatkan akan ada banjir besar, banjir yang melanda seluruh dunia, banjir yang mematikan semua yang hidup kecuali yang di atas kapal. Itu sudah sejak Nabi Syith alaihissalam ada peringatan. Ternyata itu terjadi betulan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. Itu didebat sama kaumnya. Kaumnya menjawab, orang-orang kafir menjawab, ma naraka illa basyaran mithlana. Kami tidak lihat kau kecuali manusia seperti kami. Kok utusannya Tuhan, itu maksudnya gimana? Mereka
percayanya kalau utusannya Allah itu dari golongan malaikat. Kalau manusia tidak percaya. Wa ma naraka attaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak memandang kau, orang-orang yang mengikuti kau itu orang-orang rendahan. Yang mereka itu memang gampang kepencut. Aradhiluna badiyar ra'i, gampang kepencut. Andaikan mereka mikir kayak kami, mereka tidak akan iman sama kau, kata kaumnya. Wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nadhunnukum kadzibin. Dan kami tidak memandang kau punya keutamaan mengalahkan kami, tidak ada. Sugih ya sugih kami, kuatan kuat kami. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami menyangka kau itu bohong. Mulai mendebat kaumnya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nabi Nuh alaihi salam punya argumen. Wahai kaumku, bukankah kalian melihat saya di atas kebenaran? Jelas, tidak ada kesamaran. Yang bulat itu siapa, yang terang itu siapa, itu jelas. Wa atani rahmatan min 'indih, dan saya dikasih rahmat dari Tuhanku, ilmu. Fa ummiyat 'alaikum, apakah kalian masih samar? Semua yang tak dakwah ke apa ada yang samar, ada yang belum jelas tak? Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah kami memaksa kalian terus kalian itu tidak mau? Mulai jawab, padahal ajakan Nabi Nuh alaihi salam itu mulai sembunyi-sembunyi, terang-terangan, cara targhib wa tarhib. Apa targhib itu? Ngiming-ngimingi dengan surga. Wa tarhib, ngasih peringatan biar takut dari neraka. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, saya tidak minta upah atas dakwahku. Makanya sekarang ada dai kok minta upah, itu bukan dai. Ya da'i dunia ya. Da'a ilallah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Orang harus niat mulai awal ngaji, nyebar ilmu, dakwah. Niatnya apa? Niatnya lillah, da'a ilallah. Titik. Bukan da'a ila nafsi, bukan. Da'a ilallah. In ajriya illa 'ala Allah. Yang ngopahi saya sudah ada. Allah Ta'ala. Makanya tidak ada Nabi kok budak, itu tidak ada. Yang jadi sayyid bagi seorang Nabi cuma satu, Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan saya tidak akan mengusir orang-orang yang iman. Soalnya ketika itu yang iman sama Nabi Nuh itu budak, bukan budak ya. Orang-orang lemah. Orang-orang yang profesinya itu profesi yang rendahan. Nisbatnya pandangannya orang. Ada yang tukang jahit, ada yang tukang sol sepatu, tukang sendal, rendahan-rendahan. Itu sudah ada itu zaman Nabi Nuh. Sudah ada tukang jahit, sudah ada tukang sol sepatu, sudah ada buat keranjang, buat sisir, itu sudah ada zaman Nabi Nuh. Yang ngajari itu siapa? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu yang pertama kali menjahit baju, Nabi Idris. Yang pertama kali menulis itu juga Nabi Idris. Akhirnya anak turune bisa jahit, bisa sol, sepatu. Itu orang-orang yang profesinya rendahan, itu dinyek sama orang-orang kafir. Akhirnya Nabi Nuh pernah disuruh
sama orang-orang kafir, kau kalau kumpulnya sama mereka ya kami tidak mau iman. Coba nek kau usir mereka, mungkin kita mau sama kau. Nabi Nuh tetap nggak mau ngusir. Nggak. Mereka itu meskipun kayak gitu, tak hormati bukan karena profesi ini. Imannya itu yang saya hormati. Bukan orang menghormati karena profesi ini. Nggak mau ngusir. In ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Mereka itu nanti akan ketemu sama Tuhannya tetap. Mereka iman, saya menghormati mereka, saya takut kalau saya ngusir mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun. Yang ada saya itu melihat kalian itu orang bodoh, berhala kok disembah. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, tidak ada yang bisa nolongku dari siksaannya Allah kalau saya mengusir mereka. Orang iman kok diusir. Afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Tidak paham. Meskipun dijanjeni, kau mengusir mereka, kita akan mau duduk sama kau. Nah, saya nggak akan mengusir mereka. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diiming-imingi gitu. Ketika disuruh, ya Muhammad kau jangan kumpul sama orang-orang du'afa. Sama Bilal, sama Suhaib, Ammar bin Yasir, sama Khabbab bin Al-Arat. Semua itu budak-budak. Kalau kau ngusir mereka, kita akan mau ikut kau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sama Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladzina yadhkuruna, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Tetaplah dirimu bersama orang-orang yang selalu menyebut Allah, yaitu orang-orang ahlu sufah, orang-orang du'afa. Makanya kumpul itu malah yang disuruh istiqomah itu malah sama du'afa. Ya kumpul wong suge-suge. Kumpul du'afa. Itu malah Allah Ta'ala itu malah nolong kita. Itu jimat. Para nabi itu yang jadi pengikutnya itu orang-orang du'afa. Makanya kalau ada orang kok yang pengikutnya kok du'afa, nah itu berkah ini. Tapi nek sing melok kok wong sugih-sugih tok berkah gak ono. Gitu. Berkah kalau kepingin dikasih banyak sama Allah Ta'ala, kumpul itu apa. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bihim wahal tunsoruna illa bidu'afaikum. Apakah kalian itu bakal ditolong sama Allah kecuali berkah orang du'afa yang kumpul sama kalian. Orang du'afa itu orang fuqara wal masakin. Wala aqulu lakum 'indi khazainullah. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak pernah mengatakan kepada kalian, saya punya harta banyak. Soalnya kaumnya mengatakan, kalau kau nabi, mana hartamu? Apa hubungannya nabi sama harta? Wala a'lamul ghaib. Dan saya tidak pernah mengatakan, saya tahu hal yang gaib. Soalnya mereka kaumnya mengatakan, kalau kau nabi, cerita ke hal gaib. Karena nabi cuma tahu hal gaib yang diajarkan sama Allah Ta'ala. Makanya nek dukun-dukun itu ngalahke nabi. Ngerti gaib, semua ngerti. Gaib ngerti kabeh. Oh nabi aja. Nabi saja mengatakan wala a'lamul ghaib. Saya enggak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib cuma Allah. Andaikan dikasih ilmu yang gaib, hanya itu yang diajari. Selainnya itu enggak tahu. Dukun apa pernah bilang la a'lamul ghaib? Gak ana ya ora payu dukune. Wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya ini malaikat. Soalnya kaumnya itu pernah bantah sama Nabi Nuh. Masa Allah Ta'ala ngutus
utusan kok manusia, mestinya malaikat dong. Nabi Nuh jawab, wala aqulu lakum minni malak. Wala aqulu lilladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Saya enggak pernah mengatakan kepada orang-orang yang kalian hina itu, mereka itu tidak akan dikasih kebaikan sama Allah. Saya tidak akan mengatakan gitu. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah yang lebih tahu apa yang di hati mereka. Maka zahire mereka itu iman, zahire mereka itu syahadat, ya mereka itulah yang mukmin, mereka itulah yang tak anggap golonganku. Hakikatnya hatinya cuma gini. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah yang menilai yang di dalam hati. Saya cuma yang zahir. Nah kita harus gitu. Tidak usah kita itu dekat kau itu maksudnya itu gini. Yang ngerti hati pokok Allah Ta'ala. Kita ngurusi yang zahir. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Kaum Nabi Nuh mengatakan, wahai Nuh, kau sudah banyak mendebat kami. Fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Wis datangkan saja janjimu, yaitu kalau kami tidak iman, Allah akan memberikan siksa. Mana siksanya? In kunta minas shadiqin. Kalau kau betul nantang, perlihatkan, lo sudah nantang. Qala innama ya'tikum bihillahu in sya'a wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh jawab, yang mendatangkan itu Allah, bukan saya. Jadi kalian nyuruh saya, mana? Itu saya tidak punya apa-apa. Kalau Allah Ta'ala yang nurun ke, kalau berkehendak ya diturun ke. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan bisa menghindar. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan nasihatku tidak manfaat buat kalian. Kalau memang saya ingin nasihat, tapi Allah ingin menyesatkan kalian, tetap tidak ada faedah nasihatku. Ini lo tawakal. Padahal yang nasihat itu Nabi. Wan nabinya itu Nabi Nuh. Jam terbangnya Nabi Nuh. Biasanya kalau orang itu nasihat, jam terbangnya kok Masya Allah, jam terbang tinggi, nasihatnya itu paling diterima, ya kan? Jam terbangnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50, 950 tahun, tidak ada yang ngalahke jam terbang dakwahnya Nabi Nuh. Tapi tawakale, wa ma yanfa'ukum nushi, nasihatku tidak bisa memperbaiki kalian. Tidak kayak wong saiki. Kayak ngomong sithik lah ya wis tak kandhani iku saiki apik iku sing ngandani aku iku. Sapa kon? Ngaku-ngaku perubahane baik gara-gara wis tak kandhani. Nabi Nuh wa ma yanfa'ukum nushi. Kalau kalian bisa dapat hidayah, yaitu Allah. Kalau kalian masih sesat, ya memang inilah nasihatku tidak bisa merubah kalian. Kalau Allah Ta'ala tidak merubah ya percuma meskipun saya nasihat. Ini harus ada tawakal, harus ada thiqah billah, tawakal ala Allah, bukan i'timad ala nafs. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an sahalakum in kana Allah yuridu an yuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Masih dikasih apa? Masih dialus sama Nabi Nuh. Kaumnya nentang sampai gitu,
masih dialus. Huwa rabbukum, dia yang memelihara kalian, dia yang ngasih kalian makan, dia yang melindungi kalian, dia yang ngasih kalian rezeki, yang ngasih kalian fadl rabb wa ilaihi turja'un, dan kalian nanti kembalinya sama Allah. Masih dialus. Am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan Nabi Nuh itu membuat-buat? Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun, sampai akhirnya total tidak mau. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Akhirnya Nabi Nuh dakwah siang malam. Qala ya qaumi inni da'awtu qaumi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh zahire dakwah. Akhirnya ketika ada kesulitan, Nabi Nuh curhat. Tapi curhatnya tidak lewat status. Tidak ada status. Nabi Nuh curhatnya lewat munajat, doa. Tapi doanya ya gak kaya wong saiki meneh. Saiki lak doane ning status meneh ya. Gusti Allah kan maca statusnya. Nabi Nuh alaihi salam dakwah ditolak, ditentang, curhat. Itu loh. Memang kalau orang curhat itu bisa jarine wong ya, plong jarine. Tapi kebanyakan orang itu plong karena curhat itu betul, tapi curhat itu salah sasaran. Ya itu sama-sama ke manusia. Kecelik. Curhat kok mbek manusia. Nek gak tak curhat gak plong. Iya, tapi aja mbek manusia. Kecelik. Nabi Nuh curhat plong tapi sama Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya sudah mendakwahi kaumku ya Allah. Siang ya sudah, malam ya sudah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Enggak menambahi dakwahku kecuali mereka tambah jauh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap saya itu mendakwahi kaumku, mereka itu tangannya ditaruh di kuping. Nabi Nuh alaihissalam dakwah, oh ya kaum, itu kaumnya sengak epor. Ada yang wastaghshaw thiyabahum. Kalau Nabi Nuh dakwah, ada kaum yang lewat, lihat Nabi Nuh mulai dakwah, wastaghshaw thiyabahum, kerukup ke. Sampai gitu. Wandak mau lihat, wandak mau dengar. Sampai gitu. Wastaghshaw thiyabahum, ya Allah, mereka sampai gitu sama saya, ya Allah. Wa asarru, mereka terus-terusan gitu. Wastakbaru istikbara, mereka kemaki, ya Allah, sombong-sombong sama saya, ya Allah. Wastakbaru istikbar thumma inni da'autuhum jihara. Saya juga sudah mendakwahi terang-terangan. Thumma a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Saya sudah rahasia juga sudah ya Allah. Secara sembunyi-sembunyi, secara empat mata juga tak nasihati. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Maka saya mengatakan kepada mereka, kalian minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara yursilis sama. Kalau kalian mau membaca astaghfirullah, kalau kalian mau membaca astaghfirullah, kalian akan dikasih sama Allah air hujan dari langit, yakni rizki. Yursilis sama'a alaikum wa yamtitukum bi amwali wa banin, dan kalian dikasih anak-anak dan harta-harta yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, kalian dikasih kebun-kebun, kalian dikasih sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak mau mengharapkan
pengagungan kepada Allah Ta'ala. Apa kalian tidak takut sama Allah? Halusnya kayak gitu sampean. Sampai akhirnya Nabi Nuh. Qala ya qaumi wa qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, mereka malah ikut orang yang tidak bisa nambahi mereka kecuali kerugian. Sampai akhirnya dikatakan, wahai Nuh, diwahyukan kepada Nabi Nuh, tidak ada yang akan iman lagi wahai Nuh, kecuali kaum yang sudah iman. Yang lainnya mereka tidak akan ada tambahan lagi yang mau iman. Dakwah 950 tahun, yang iman cuma 40, wakilah 80 orang. Akhirnya dikasih tasliyah, apa tasliyah itu? Hiburan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wahai Nuh, buatlah kapal dengan perhatian kami dan dengan wahyu kami. Nabi Nuh sudah minta, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Ya Allah, jangan sisakan seorang pun orang kafir di bumi ya Allah. Innaka in tadharhum lam yalidu illa kafiran illa fajiran kafara. Kalau kau masih tinggalkan mereka satupun yang kafir di bumi, mereka tidak akan melahirkan anak-anak kecuali hanya anak yang kafir dan fajir. Kok sudah didului sama Nabi Ibrahim? Bukan mendului, tapi sudah dikasih wahyu. La yu'mina min qaumika illa man qad aman. Yang iman hanya yang sudah iman. Selainnya nggak akan iman. Ya berarti ya melahirkan pasti orang kafir. Ditambah lagi setiap lahir anak dari kaumnya sudah diwasiati, nah kalau kau besar selamanya jangan iman sama Nuh. Akhirnya anaknya besar, tidak mau iman. Akhirnya anaknya tadi punya anak lagi, anaknya diwasiati. Nah selama dia hidup jangan ikuti dia, tentang dia. Akhirnya anaknya dapat wasiat itu kafir. Melahirkan anak sampai generasi kafir semua. Jadi kafir itu ya ono sanate. Sanat kafir teko anak bapak-bapaknya orang-orang yang kafir zaman Nabi Nuh. Akhirnya diperintah buatlah kapal. Sampai akhirnya wa yasna'ul fulk. Dan akhirnya Nabi Nuh membuat kapal. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Dan setiap kali lewat orang kafir melewati Nabi Nuh sedang buat kapal di daratan. Itu mereka itu mengejek Nabi Nuh, buat kapal kok di sini ya apa ini? Wah tambah gendeng nantinya. Nabi Nuh akhirnya sabar, ya Allah. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamun. Kalau kalian menghina, kami nanti yang akan membalas hinaan kalian. Kalian nanti akan tahu. Nabi Nuh disuruh buat kapal, itu enggak disuruh langsung kapal itu enggak. Gimana caranya ya Rab? Tanam, bibit, tanam. Buat kapal itu disuruh pertama kali itu tanam. Sampai 100 tahun baru panen kayunya, 100 tahun. Sampai 100 tahun, akhirnya ditebangi, kemudian 40 tahun. Mengumpulkan bahan-bahan. Kemudian membuat kapal itu 100 tahun. Semuanya itu dalam masa-masa hinaannya kaumnya. Dan setelah terputus wahyunya Allah Ta'ala sudah memvonis tidak akan ada yang iman setelah ini. Baru diperintah buat kapal, itu sudah tambah diejek, tambah dihina. Akhirnya jadilah kapal. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Sampai ketika datang perintah kami, banjir bandang, wa farat an-nur, dan muncul air dari tanur. Tanur itu tempat pembuatan dapur, pembuatan makanan. Apinya itu namanya tanur, tempat apinya namanya tanur, tempat yang paling panas, paling kering ya tanur. Malah pertama kali muncul air dari tempat yang paling panas itu.
Muncul air dari bumi, dari atas turun hujan, dari bumi muncul air, sampai akhirnya qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Wahai Nuh, bawalah ke atas kapal semua yang hidup, orang-orang yang mukmin dan semua binatang yang sepasang-sepasang, bawalah ke kapal. Biar nanti anak turunnya semuanya itu neruske di bumi binatang-binatangnya. Mulai binatang buas, mulai binatang, semua macam-macam binatang. Nah, semua orang yang sekarang hidup itu anak turunnya ahlus safinah dulu. Dan semua binatang yang sekarang ada itu anak turunnya binatang yang dulu itu naik di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ada 3 sab kapal Nabi Nuh. Sab 1, 2, 3. Yang sab pertama buat binatang-binatang. Sab yang tengah buat manusia. Sab yang paling tinggi, yang paling atas buat burung-burung. Akhirnya ditutup lagi di atasnya. Akhirnya aman. Dari air, dari atas ya aman, dari bawah ya aman. Akhirnya setelah dibawa ke atas kapal, akhirnya turun hujan, akhirnya kapalnya berlayar. Wahya tajri bihim fi maujil kaljibal. Dan kapalnya Nabi Nuh itu berlayar seperti gunung, menabrak ombak, tetap teguh. Dan banjir itu meratai seluruh bumi. Dan semuanya itu tenggelam sampai bumi tidak kelihatan daratan sama sekali. Dan sampai pucuk-pucuk gunung yang paling tinggi itu lebih diungguli apinya, aire tufan sampai lebih tinggi air tufan. Sampai akhirnya setelah surut, Allah Ta'ala membuat perjanjian tidak akan lagi menurunkan tufan yang seperti itu lagi. Makanya banjir-banjir ya paling cuma gitu. Tidak akan yang seperti banjirin Nabi Nuh alaihi salam. Itu sabarnya kayak gitu. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.